Apa itu? Ya, B apa nih? Baca tangan, baca sama yang putih. Ini sejajar ini udah. Sini mas, sini. Masih gengsi dulu. Sini mas, ya. Biar acaranya bisa segera dimulai. Ya. Yang belum datang banyak ya, masih sedikit yang berangkat. Ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih teman-teman. Udah pada sarapan belum ini? Belum, ada yang belum. Yuk kita lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya semangat banget nih hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para panitia tim panitia PIDM Syukur Apel yang kami hormati dan kami banggakan, serta teman-teman dan wali teman-teman sekalian yang kami banggakan dan kami cintai. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kita nikmat yang amat sangat banyak, sehingga bila mana ada orang yang menghitung nikmat tersebut, maka niscaya orang itu tidak akan dapat Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang atau penuh zaman dengan ilmu pengetahuan ilmiah ini. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Wah, ini kayaknya teman-teman belum pada semangat semua ini. Tepuk dulu ya teman-teman ya. Tepuk anak soleh ada yang tahu? Tahu dong, masa belum tahu? Coba ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh. Wah ya, yang paling semangat di sini teman-teman. Oh iya, ini nanti kalau aku bilang selamat pagi, jawabnya pagi, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Selamat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Wah, berubah semangat yang caca, ayo kita lagi ya. Selamat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Ini teman-teman biar semangat enaknya ngapain ya? Apa langsung masuk acara aja? Bedanya langsung masuk acara yuk.
Sebelum acara kami mulai, saya sebagai pembawa acara izinkan untuk membacakan urutan-urutan acara yang akan terlaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga sambutan dari perwakilan tim panitia media super apel, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penutupan. Nah, dilanjut dengan inti santunan. Mari ke acara yang pertama ialah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Andika Muhammad Uji. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci tersebut dapat menjadikan acara pada pagi hari ini dengan penuh keberkahan disertai ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menginjak acara yang selanjutnya adalah penyambutan dari perwakilan tim Syukur Labar. Kepada perwakilan persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki masih silent. Sekali lagi ya, suaranya putra sama putri. Walaupun secara jumlah banyak yang putri, Bu Bibit pengen dengar mana semangatnya anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan pagi hari ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga atas kemudahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua tim santunan, anak-anak, wali Allah mudahkan untuk menghadiri kegiatan santunan bulan Oktober yang pada hari ini dilaksanakan pada hari Ahad 3 November tahun 2024 bertempat di Gedung Pati Asrama Syukur. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik, manusia sempurna yang Allah utus untuk memberikan menyampaikan risalah wahyu dari Allah yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Karena seringkali Bu Bibit sampaikan, seringkali Bu Bibit ulang-ulang,
Allah menciptakan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah. Jadi tidak hanya sekedar lahir ceprot nanti kemudian kembali kepada Allah, tidak seperti itu ya. Jadi Allah menciptakan kita semua adalah untuk apa teman-teman? Untuk beribadah. Makanya Allah bekali, Allah atur tutorial hidup kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua tim santunan, anak-anak, kemudian Bapak Ibu Wali, Allah mudahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, karena semua aspek dalam kehidupan kita itu sudah Allah atur ya. Jadi Islam itu agama yang sempurna luar biasa, agama yang memang Allah turunkan untuk membantu kita menjalani kehidupan ini. Jadi kalau akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang mungkin negatif ya, seperti kasus bundir, kemudian kasus kelitih-kelitih, kemudian kasus apalagi yang viral bully-bulian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semakin jauh dari aturan Allah, aturan Rasulullah. Makanya mari kita tidak bosan-bosannya kami tim santunan menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada ibu-ibu, mari kita berproses pelan-pelan untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki ibadah kita, pola pikir kita, akhlak kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik, dan insya Allah nanti kembali kepada Allah, Allah masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ketika di akhirat teman-teman sudah tidak ada lagi kesedihan, sudah tidak ada lagi kematian, sudah tidak ada lagi penderitaan, adanya cuma seneng tok. Jadi memang Allah memberikan reward, penghargaan, memberikan balasan kepada kita yang bertakwa, yang manut dengan perintahnya Allah itu adalah dengan surganya Allah yang luar biasa indahnya. Jadi indahnya itu tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, tidak bisa kita bayangkan dengan pandangan kita, tidak bisa kita bayangkan dengan pendengaran kita. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat indah menurut kita, maka di surga itu lebih lagi, levelnya lebih lagi di atasnya. Makanya mari saya dan semuanya berusaha menjadi lebih baik. Yang namanya proses itu ada progres. Jadi kalau kita berproses untuk menjadi lebih baik, harus ada progres, harus ada perkembangan dari sebuah proses itu sendiri. Proses itu tidak jalan di tempat ya, tapi harus lebih baik, ada ukurannya, ada standarnya, begitu. Hari ini nanti seolah teman-teman sama ustadz-ustadzah belajar tentang selain mengulas hafalan, kemudian mengulas surat-surat pendek, juga belajar tentang Islam itu agama yang sempurna. Jadi mungkin teman-teman sekarang ini tak pahamnya ibadah itu apa sih? Ibadah itu tahu nggak ibadah itu apa? Ibadah itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya sedekah, tidak hanya haji, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat. Tapi ketika saya ketemu sama Mbak siapa gitu ya, misalnya Mbak Najwa gitu, kemudian kita mengamalkan adab bertemu teman, salaman dengan Mbak Najwa, bermuka ceria, mengucapkan salam, itu saja bisa menjadi ibadah. Makanya harus tahu ilmunya. Saya makan, ngambil dari sebelah, ya dari yang terdekat. Saya cuci tangan dulu. Bu Pipit makan baca bismillah, Bu Pipit makan sambil duduk, makannya dihabiskan, tidak mencela makanan. Itu bisa menjadi ibadah nggak? Bisa menjadi ibadah, karena itu adalah sunnah Rasulullah. Adab makan pun dalam Islam ada aturannya. Masuk kamar mandi juga, Bu Pipit sekedar BAK BAB, buang air kecil, buang air besar, bisa bernilai ibadah nggak? Bisa nggak? Teman-teman ke belakang pipis sama EO bisa bernilai ibadah nggak? Bisa. Ketika masuk kamar mandi mengamalkan adab masuk kamar mandi. Ada yang tahu adab masuk kamar mandi Mas Izul? Apa adab masuk kamar mandi? Baca doa pertama. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Apa lagi Mas Izul? Masuk pakai kaki kiri, jangan kebalik. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Masuk masjid pakai kaki kanan.
Kemudian apa lagi Mas Izul? Hah? Melepas auratnya di luar apa di dalam? Di dalam lah pastinya ya, melepas auratnya di dalam. Kemudian apa lagi? Bersegera. Jadi hajatnya itu bersegera ditunaikan di kamar mandi, bukan malah nyanyi, bukan malah ngalamot, bukan seperti itu. Karena kamar mandi itu tempatnya setan ya teman-teman. Jadi ketika masuk kamar mandi, segera ditunaikan hajatnya, selesai, kemudian keluar. Keluarnya pakai apa? Kaki kanan. Baca apa keluar kamar mandi Mas Izul? Apa? Baca apa Mas Yahya? Ghufranaka. Itu kita BAK-BAB-nya bernilai pahala, jadi ibadah. Jadi orang ibadah itu gampang apa enggak sih? Gampang apa enggak teman-teman? Gampang. Jadi sama-sama makan ya, Bu Pipit makan. Ceregak, cereguk, serupat, seruput, yang sebelah sudah makan. Tapi Bu Pipit baca doa, Bu Pipit tadi sudah sambil duduk, yang sebelah enggak. Sama-sama makan. Nilainya beda enggak? Beda enggak? Beda. Yang sini mungkin dinilai, yang sini jelas dinilai ibadah karena menunaikan adab makan. Yang sebelah dinilai ibadah enggak? Enggak, karena dia sekedar makan, bareng selesai. Emang enggak seperti itu? Kira-kira teman-teman sampai umur sekian ketika makannya teman-teman sampai hari ini bernilai ibadah enggak sih? Bernilai ibadah enggak? Udah baca doa belum? Sebelum makan udah baca doa belum? Udah belum teman-teman? Udah dibiasakan? Udah? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau makan kita sudah bernilai ibadah. Jadi pahalanya sudah bertambah hanya dengan makan. Pakai baju pun bisa bernilai ibadah enggak? Bisa. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua bagi yang putri menutup aurat dengan benar. Gimana sih menutup aurat yang benar? Yang pertama, bajunya boleh pakai press body, boleh nggak? Nggak boleh. Yang kedua, boleh tipis transparan? Nggak boleh. Dan kalau pakai kerudung, menutup dada. Apakah menutup aurat itu hanya ketika sekolah? Hanya ketika pengajian? No way. Jadi tidak seperti itu. Ketika ada mahramnya, ketika ada orang laki-laki di luar mahram ya, jadi bukan bapak kita, bukan adik kandung kita, bukan pak lek kita, bukan mbak kakung kita, itu harus ditutup auratnya. Walaupun di dalam rumah, tinggal serumah sama pak lek misalnya, bukan pak lek sepupu. Sepupu itu bukan mahram ya, jadi dengan sepupu itu harus menutup aurat. Kalau ketika dengan sepupu boleh kok. Seperti itu. Nanti kita belajar lebih banyak lagi. Jadi aturan dalam Islam itu bukan sempurna sekali. Bukannya terus memberatkan bu, masa sudah diatur sidak-sidak. Ya memang harus begitu. Memang ada aturannya. Biar semua aspek dalam kehidupan kita itu semuanya menjadi ibadah, tidak sia-sia. Sebagaimana Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Makanya kami tim santunan berkomitmen untuk setiap santunan itu ada materi-materi yang bisa kita sampaikan dalam rangka mengingatkan teman-teman semua untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk mengenal Islam sebagai agama yang sempurna. Coba teman-teman cek di YouTube. Semua yang keluar dari Islam biasanya karena sesuatu yang tidak masuk akal, karena sembako, karena sakit diopeni, kemudian karena di sekolah biasanya karena seperti itu. Cek saja di YouTube. Dan kebanyakan mu'alaf dari yang non masuk Islam, kebanyakan karena memang akal, karena memang mempelajari Islam, karena memang tahu kesempurnaan dan kebenaran Islam. Coba cek di YouTube, banyak kisah-kisah mu'alaf yang luar biasa. Dan mereka yang murtadin atau keluar dari Islam biasanya karena itu tadi, di sekolah karena diiming-imingi duit, karena menikah dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus bangga karena Allah menganugerahkan kita hidayah Islam yang sangat mahal luar biasa. Bahkan sampai pamannya Rasulullah
itu yang membersamai Rasulullah, tahu bagaimana kejujuran dan sidiknya Rasulullah ketika berkata nggak pernah bohong, itu saja terganjal hidayah dari Allah. Bahkan beliau sampai meninggal itu masih dalam kondisi kafir ya, musyrik, masih menyembah patung seperti itu. Padahal sudah didakwai Rasulullah sedemikian rupa, sudah melihat karakter Rasulullah sejak kecil, sudah tahu. Tapi memang Allah belum berkehendak memberikan hidayah kepada Abu Thalib paman Rasulullah. Jadi kita sebagai Allah karunia hidayah sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Jadi kalau pengajian teman-teman, cari pengajian yang ketika kita pulang ilmunya bertambah. Oh, bari ngaji nang gone masjid sumur. Oh, jadi ngerti adab ke kamar mandi. Iso diamalke. Tambah pinter. Ya. Oh, ngaji nang pati pas santunan. Jadi ngerti sholat itu hukumnya wajib, nek ditinggalke dosa. Nek amalan sholat itu ditimbang apik, semua amalan selain sholat juga ditimbang. Tapi kalau sholat jelek, semua amalan selain sholat diabaikan. Ngerti, iso diamalkan. Itu ngaji yang benar, bukan pulang-pulang podo wae. Jadi harus ada peningkatan. Itu juga motivasi untuk diri sendiri ya. Jadi jangan sampai ngomong-ngomong tok, tapi juga tidak bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua dikaruniai Allah agama Islam, agama yang sempurna yang turunnya dari Allah, yang menjadi petunjuk hidup kita. Seperti itu. Cara bersyukur gimana? Ya dengan mengamalkan ya. Kalau nggak tahu belajar, biar semakin tahu. Jadi orang menuntut ilmu itu menurut agama kita itu tidak hanya berhenti ketika nanti S1, S2, S3, tapi sepanjang umur kita itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Berhentinya kapan? Berhentinya ketika kita dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, atau ketika kita meninggal. Nah itu baru kita selesai menuntut ilmu. Wisudanya ketika kita menjadi almarhum atau almarhumah. Tapi sebelum itu kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari sambutan Bu Ubin yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, memotivasi saya pribadi, kemudian tim santunan, teman-teman dan wali semuanya. Jadi ini bentuk sayang kami kepada teman-teman semua. Jadi kami tidak hanya mangkat, mungkin mohon maaf ada sedikit uang atau beras, tapi kita juga menyayangi kalian semua, teman-teman semua dengan cara apa? Kita mengenalkan teman-teman semua kepada Allah, Rasulnya dan agama Islam. Karena jaminan dari Allah ketika kita mencintai Allah, maka insya Allah kehidupan kita akan bahagia. Jadi takwa itu standarnya mesti bahagia. Tapi kalau tidak takwa sudah berpaling, mesti tidak bahagia. Walaupun duitnya sak teko, itu bukan jaminan. Begitu ya. Jadi itu nanti yang juga akan disampaikan oleh Ustaz-Ustazah. Semoga pastinya kami dan tim santunan berharap ada manfaatnya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga langkah kecil teman-teman dan ibu-ibu hari ini santunan di sini Allah catat sebagai ibadah karena menuntut ilmu, kemudian silaturahmi, mengamalkan adab bertemu teman dan banyak ibadah yang lain. Semoga Allah catat sebagai ibadah dan bernilai pahala. Amin. Kemudian teman-teman saya menyampaikan dari suami ya, qadarullah wa masyafa'al. Hari ini, beberapa hari ini ibu kami, ibu mertua sedang Allah uji dengan sakit. Saat ini kondisinya masih di ICU, masih kritis. Jadi mohon doa dari teman-teman semua, mohon diaminkan atas nama Ibu Daryati, ibu dari Pak Sasongko, suami saya, jadi ibu mertua saya. Semoga Bu Daryati bisa melewati masa kritis di ICU dan sehat seperti sedia kala dan diberikan panjang umur dan keberkahan umur. Amin. Syafahullah untuk Ibu Daryati. Terima kasih doanya dari teman-teman semua. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin. Demikian sambutan dari kami tim santunan. Mohon maaf ketika ada yang tidak berkenan.
segala yang baik datangnya dari Allah dan yang kurang baik dari kekhilafan kami sendiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.